rahasia kenapa rezeki dari Bapak Gubernur terhormat yaitu Bapak KDM hingga saat ini rezekinya itu semakin mengalir, semakin deras dan tak henti-henti. Kalau kamu penasaran dengan video ini, penasaran dengan apa rahasianya, simak baik-baik, jangan sampai kamu salah paham. Ini dia statement beliau. Artinya uangnya bisa dipertanggungjawabkan. Kan yang kerja di cabang bapak tuh tidak semuanya orang punya. Ini ke saya tuh simpang sebenarnya. Artinya tidak usah melebar kemana-mana, cukup oleh saya. Dulu Neng dibina oleh siapa? Jadi bisa sebelum saya jadi atlet di Muay Thai, saya sudah menjadi atlet di Kodo, sudah juara di Jogja. Iya, benar. Terus saya dibina oleh siapa? Orang tua, oleh pelatih. Pelatihnya siapa? Berarti kita baca itu guru. Bahwa pelatihnya, guru itu harus dihormati. Bukan urusan ini, urusan. Urusan. Saya ini Pak, ini penting. Ini penting. Ini urusan Bapak melanggar dia. Saya salah dari sisi aspek administrasi, tapi dari sisi aspek sosial bisa jadi tidak salah. Karena di antara atlet bareng ini ada atlet yang bisa jadi juara, ada atlet yang tidak bisa jadi juara, ada atlet yang mapan, ada atlet yang perlu latihan. Alat-alatnya tidak semua disuarakan oleh poni. Ini saya cerita nih, ini urusan rezeki. Yang motong memang salah, benar. Ini sikap. Tapi saya ini, kenapa rezeki saya nggak pernah habis sampai sekarang? Karena saya setiap terima uang dari siapapun pasti 15% saya berikan pada yang memberi. Jadi kalau ada yang bawa honor ke saya, Pak Didi ini honornya kerja di DPR juga saya sama begitu. Berapa? 20, ya sudah, buat saya 18 aja, 2 juta buat kami. Ajaran orang tuanya adalah ketika kita goreng ayam, ada harumnya yang tercium oleh tetangga, maka kita harus memberi. Secara administratif salah, tapi kalau kita memberi atas inisiatif dan keikhlasan kita, akan menjadi benar. Apakah uang yang kita berikan pada guru, pada teman, pada sahabat, pada siapapun yang membantu kita menjadi besar akan enggak. Bagi saya, Neng benar secara administratif, secara hak, secara moral benar. Kalau urusan hukum Neng menang di pengadilan Neng. Tetapi secara emosi antara hubungan guru dan murid, emosinya jadi tidak terbangun rasa syukur. Kalau saya sih, ya sudah. Kita mau panjang-panjang urusan hukum juga kecil banget. Kalau untuk saya, kalau Neng mau diganti uangnya saya dari sana. Saya buta dalam hal pencaksilat, dalam hal event-event seperti itu saya buta, saya benar tidak tahu. Tapi setahu saya, karena anak saya itu juga pernah ikut yang namanya event pencaksilat seperti ini. Contohnya di sebelah sini. Waktu itu anak saya itu ikut event di Banyuwangi. Nah, kebetulan guru besar pencaksilat yang anak saya ikuti itu adalah kakak kandung saya sendiri. Jadi saya tahu bagaimana pelatih itu ataupun guru itu kadang mereka memakai uangnya sendiri untuk menanggulangi ataupun menutupi kayak semacam anggaran-anggaran tak terduga. Yang namanya atlet, dari 100 atlet ataupun 50 atlet, bahkan kadang kita mengirim 30 atlet, itu tidak semuanya menjadi juara, tidak semuanya itu memiliki yang namanya medali emas. Jadi ada atlet yang beruntung, ada atlet yang belum beruntung juga. Jadi ketika ada pemotongan ataupun ada perjanjian untuk memotong sekian persen dari hasil atlet yang besar tadi ataupun yang menghasilkan medali emas, itu uangnya dialokasikan untuk perlengkapan perguruan tersebut. Karena apalagi di perguruan kakak saya ini orang tidak punya, jadi kayak semacam apa itu namanya ya, matras ya, kayak semacam matras, itu pun muridnya yang beli itu iuran. Sama kakak saya, dari zaman saya SMP sampai sekarang beliau tidak pernah meminta uang kepada anak didiknya, atlet-atletnya. Kenapa? Karena dia hanya melatih saja, ikhlas, tidak mengharap apa-apa. Tapi kebanyakan anak didiknya yang sudah sukses bahkan jadi polisi, jadi tentara, itu pasti kalau sudah pulang ke Jawa Timur itu pasti mampir ke gurunya atau ke pelatihnya. Nah, jadi menurut Kang Deddy Mulyadi ini, kalau seumpamanya sesuai administrasi, sesuai hukum si pelatih ini kalah ataupun si atlet ini menang, tapi paling tidaklah kita pakai hati, yaitu sosial. Yang membesarkan nama kita, yang menjadi atlet besar itu adalah guru dan pelatih kita. Paling tidak itu tanda terima kasih untuk guru kita. Karena apa? Karena guru kita itu sudah kadang, setahu saya, dia itu juga menanggulangi kayak semacam dana-dana yang tak terduga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah kata. Saya hanya orang awam yang tidak tahu tentang olahraga ataupun pencaksilat ataupun apapun itu di bidang olahraga. Setahu saya hanya seperti itu. Jika ada salah kata, silakan tulis di kolom komentar. Tulis saja di kolom komentar. Kita membenahi perkataan bersama-sama di sini karena saya memang benar-benar tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.